Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Mulai ini, seperti yang kita tahu, webinar khusus untuk edukasi para pemula yang mau belajar trading. Nah, hari ini saya bersama dengan Bapak Michael Yudi, analis dari Java Global Features. Selamat sore, Pak Yudi. Gimana kabarnya? Selamat sore Bella, kabar baik luar biasa. Selamat sore juga Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir semuanya dan yang baru join. Tema webinar hari ini analisa simpel untuk pemula yang mudah untuk digunakan. Jadi yang seperti kita tahu, trading forex itu bisa menghasilkan keuntungan. Tapi untuk menghasilkan keuntungan itu kita harus tahu juga nih gimana cara membaca pasar dan menganalisanya. Nah, untuk tahu caranya, ikuti webinar hari ini sampai selesai. Materi hari ini akan dijelaskan langsung oleh Pak Michael Yudi. Untuk Bapak Ibu silakan bertanya tentang materi hari ini karena akan sangat berguna untuk para pemula. Oke, sebelum mulai aku mau ingetin untuk Bapak Ibu yang belum mengganti akun Zoom-nya, silakan mengganti namanya menggunakan nama asli karena kalau tidak akan di-remove sementara oleh admin. Nah, nanti untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan silakan membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Oke, langsung kita mulai aja acara hari ini. Silakan Pak Michael. Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu semua. Jadi ini topiknya ini ya sebenarnya bukan juga hanya untuk pemula, juga untuk sampai profesional juga bisa ya. Ini konsep ya, konsep untuk analisa yang sederhana ya, sederhana. Simple untuk pemula ya, simple juga buat yang profesional ya sama-sama. Di simple, pokoknya analisa simple, mudah untuk digunakan, cocok ya buat Bapak Ibu semua. Gimana? Bapak Ibu sudah trading semua di sini? Boleh mungkin buka suaranya. Yang sudah trading, yang sudah coba trading real akun atau demo akun juga udah coba belum ya? Open buy, open sell gitu, mungkin bisa buka suaranya atau di chat ada di chat ya. Silakan ya, jangan sungkan-sungkan. Sudah trading semua, Bapak Ibu? Sudah trading semua? Mungkin bisa buka mic-nya atau di chat sudah atau belum gitu ya. Silakan ya, Bapak Ibu. Udah pernah trading semua? Gimana? Boleh ininya responnya? Udah pernah trading semua? Entah forex, entah gold, entah oil, entah indeks, entah Nasdaq ya. Udah pernah trading semua? Silakan, Bapak Ibu. Boleh dibuka mic atau di chat Atau yang udah pernah trading boleh di raise hand nih di Zoom-nya. atau raise hand juga boleh. Iya. Ada apa nih? Ada Ibu Lisna ya, Pak John, Bu Rida, Pak Muhammad, Pak Antok, Pak siapa lagi? Pak Eko. Gimana Pak Eko? Kalau Pak Eko kayaknya udah pernah ya, udah pernah bilang ya, udah pernah trading ya. Pak Eko ya sudah gold. Ya Pak Muhammad nih bilang sudah pernah trading gold ya. Analisanya bagaimana? Ya. Ya, kita mau bahas kali ini yaitu analisa simple ya untuk pemula ya. Tapi bukan untuk pemula doang, bisa juga sampai mau profesional juga bisa menggunakan analisa ini simple ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Kita mulai.
Oke, kita presentasi dulu. Kita share PowerPoint. Nah, oke. Kita mau bahas di sini. Kita buka. Oke. Gimana Pak John mau ngomong? Jadi buka mic. Oh, enggak Pak, tadi ada host request unmute, makanya saya pencet. Oh iya. Ya, Pak John udah trading ya? Udah pernah trading? Pernah Pak, tapi belum konsisten sih Pak, makanya Oh, apa, mencari. konsisten. Ya, karena terlalu banyak apa ya, di YouTube terlalu banyak teknik ya. Terlalu banyak teknik. Iya, iya. Jadi pusing ya, mau digunakannya mana ya? Iya, maksudnya saya cari yang cocok ya Pak ya gitu. Karena orang rata-rata sekarang scalping, cuman saya nggak bisa Pak di depan layar terus-terusan. Iya. Nah, Oke. saya nyari teknik yang Yang bisa nggak, yang bukan scalping ya. ya day trading aja, yang penting Nggak oh usah, bisa nggak usah dapat lihat chart. Nggak usah ya lihat atas terus ya, karena yang masih ada bagus lah. kesibukan lain ya. Ya, Oke. Nah, ini cocok nih buat Pak John nih. Jadi kita bahas baik, nih. Ya, kita lihat di sini. Kita mulai ya. Nanti kalau ada mau ditanyakan boleh dibuka mic-nya atau di chat ya. Kita ini aja, santai aja. baik Pak. Oke, kita mulai. Kita bahas nih analisa simpel untuk pemula yang mudah digunakan ya. Jadi mudah ya. Ya mudah. Ya tapi kalaupun nanti ada yang kurang dimengerti ya ditanyakan aja ya. Ini mudah. Ini pokoknya mudah ya untuk digunakan. Oke, kita lihat di sini. Ini ada 3 konsep analisa. Ini bisa dipakai di semua strategi yang Bapak Ibu miliki ya. Mau strategi apapun itu, ini 3 konsep analisa ini diusahakan ada ya. Diusahakan ada. Yaitu 3 konsepnya apa? Yaitu pertama adalah kita bisa siapkan nih apa kita jadi buyer atau seller. Maksudnya kita ambil open buy atau open sell gitu ya. Karena kan kalau harga naik itu karena lebih banyak yang beli. Kalau harga turun tuh lebih banyak yang jual. Ya itu sederhananya kita mau ikut kalau mau bayar atau jadi seller. Nah kita harus tanyakan ini ketika kita mau analisa atau mau order ya. Kemudian cari harga diskon untuk kalau kita mau buy dan kemudian harga premium kalau kita mau sell. Gitu ya. Jadi kayak di konvensional ya. Kalau kita mau beli barang ya kalau harga diskon banyak yang datang nggak Pak John? Gimana? Kalau harga diskon? Kalau Ya? diskon berarti kan kita buy kan ya Pak. Iya betul. Kalau Nah, harga diskon banyak yang beli kan? Ya, entah itu di pasar modern ya kan? Ada diskonan ya kan? Pasti ada yang banyak datang dan beli ya kan? Di pasar tradisional juga mau modern mau tradisional ya kan? Itu pasti banyak yang beli kalau diskon ya kan? Misalkan tadinya 100.000 ya kan? Jadi 100.000 tiga. Oh pasti banyak yang beli itu ya kan? Oke, ini demikian juga kalau di market juga begitu. Ya, di market juga gitu. Jadi kalau kita mau buy kita cari harga yang diskon ya. Karena kalau di harga diskon pasti banyak yang beli. Jadi kita ikut ikut nih. Orang banyak yang beli kita ikut. Nah, kalau ikut banyak yang beli dia harga, kalau banyak yang beli kan harga naik kan? Harga naik kita ikut naik. Yang kita buy di bawah ikut naik, di atas kita tutup posisi profit gitu ya. Oke, cukup jelas ya. Kalau di kalau dia kita mau open sell, kita cari harga premium ya, harga di atas ya, harga jual lebih tinggi. Oke, ini yang kedua, ini poin kedua. Dia mau strategi apapun, kita harus coba masukkan 3 poin ini. Yang ketiga adalah ketika udah jadi buyer atau seller, kalau dia buy kita cari diskon, kalau kita sell cari premium, kemudian 3 cari momentum atau konfirmasi untuk transaksi atau order ya. Kita cari ke momentum atau konfirmasi untuk order. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut. Kita lanjut ya, tapi kita juga harus perhatikan juga kita lihat. Sekarang kalau struktur market ya, ini bergerak begini nih. Dia naik high, turun dia low, naik lagi lebih tinggi high-nya, higher high. Kemudian dia turun, tapi turunnya tidak jauh, dia higher low, low-nya lebih tinggi daripada sebelumnya, kemudian dia naik lagi. Nah, ini namanya bullish struktur market. Ya. Kalau begini bullish struktur market, kita lebih baik ambil posisi jadi buyer atau seller. Pak John, Pak Anto. bayar.
jadi buyers. Oke, cukup jelas. Kalau misalkan dia turun, ya dia bentuk low, dia naik, ya bentuk high, dia turun lagi lebih rendah daripada low sebelumnya, lower low. Kemudian naik tapi tidak naik tinggi, lebih rendah daripada high sebelumnya, lower high, turun. Nah kan nih namanya sebagai struktur market. Kalau gini ambil posisi apa, Pak Anto? Jadi apa? Seller atau buyer? Pak Anto? Atau Bapak Ibu lain? Ya, oke. Jadi apa? Seller ya. Jadi seller. Oke. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan harga naik, high, harga turun, bentuk low. Harga naik tapi tidak lebih tinggi daripada high sebelumnya, namanya equal high. Ya, turun ke bawah dia equal equal low. Nah, ini namanya sideways. Tutup market. Kalau gini, kita jadi buyer ketika apa? Ketika harga ada di daerah low atau support. Kalau kita jadi seller, kalau harga di atas di harga kurang lebih di high atau di resisten. Oke, next. Ya, contoh kondisi misalkan ini ada namanya breakout structure ya, BOSH ya. Ini ketika high sebelumnya ditembus ya, high sebelumnya ditembus itu namanya ini kan high ini ya. Ini ditembus itu namanya breakout structure. Dia naik higher high, dia turun higher low, naik lagi high-nya sebelumnya ditembus lagi namanya BOSH. BOSH itu breakout structure yang menandakan kelanjutan tren, melanjutkan tren. Ya, kalau misalkan ada namanya change of character, CHOCH, ya. Ini ketika dia naik, ya, dia naik kemudian dia turun. Ini low sebelumnya itu ditembus. Itu namanya change of character. Jadi ini ada indikasi perubahan tren dari uptrend menjadi downtrend karena low-nya ditembus. Nah, kalau gini jangan kita jadi buyer lagi, kita siap-siap jadi seller, siap-siap. Oke. Kemudian kalau misalkan udah dia tembus CHOCH ya, kemudian dia turun lagi jadi lower low, tembus lagi low-nya jadi BOSH ya, jadi low-nya ditembus jadi breakout structure, udah indikasi perubahan tren dari uptrend jadi downtrend. Nah, kita begini udah ya nggak jadi buyer lagi tapi jadi seller. Ketika dia naik di sekitar level resisten kita bisa ambil open sell ya dan kita bisa dapat profit. Oke, cukup jelas di sini Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Kalau ada yang nggak jelas bisa dibuka mic-nya atau di chat. Mungkin Mbak Bella bisa info ya kalau ada chat ya. Oke. Ya, saya nggak lihat chatnya. Oke, lanjut ya. Cukup jelas? Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut misalkan itu poin pertama adalah kita jadi buyer atau seller. Jadi tetapkan aja kita jadi buyer atau jadi seller. Kemudian kalau dia downtrend, ya seperti ini downtrend, kemudian dia berubah change of character, dan kemudian dia break of structure. Ini dari downtrend jadi uptrend, ya berubah. Nah kita putuskan jadi apa Pak Jan kalau begini kondisi seperti ini kita putuskan jadi Buyer. buyer. Nah ini poin yang kedua. Kalau kita jadi buyer, kita cari harga apa? Diskon. Nah, betul, harga diskon. Kalau kita jadi buyer, kita pembeli. Nah, kita ini pembeli. Nah, kita kan sekali jadi pembeli lah ya. Kita bukan penjual, kecuali kita berdagang, ya kan? Kita pembeli, pasti kita nyari harga diskon. Nah, kita tunggu, kita lihat untuk di harga diskon. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini udah diskon belum? Nah, kalau kita bingung ini udah diskon atau belum, kita tinggal bantuan namanya Fibonacci retracement. Kita bisa bantu, kita tarik dari yang level low ini ke level high ini, kita tarik Fibonacci retracement, tarik dari bawah ke atas, maka dia akan jadi angka Fibonacci kurang lebih ada 0, 50, 618, 76,4, mungkin bisa ditambahin ya. Nanti cara nambah ini kalau ada yang kurang tahu bisa tanya, nanti kita coba. Oke. Nah, sekarang begini. Nah, ini kita belum ya. Harga diskon itu kalau dalam trading harga diskon itu di bawah 50.
Nah, ini udah diskon atau belum nih, Pak John? Kalau saat ini dia kan di sini nih, udah diskon belum? Oh, Belum. Jadi jangan kita buy kenapa sekarang. tariknya dari bawah ya Pak? Kenapa nggak dari high low-nya ya Pak? Ya, saya bingung kadang-kadang pakai Fibonacci. Oke, nah ini misalkan kita tadinya awalnya dari low ini ke high yang ini ya, gitu ya Pak. Nah Ya, ini kan kalau kita tarik, dia kurang daripada 50%, belum diskon. Nah, kalau belum diskon berarti kita bisa lagi dari low ini ke high ini untuk high yang terbaru, karena kan dia ada break of structure. Jadi ini high yang terbaru, gitu Pak. ya. Maksud saya posisi 100-nya kenapa nggak di Sini. low, Pak? Di swing berikutnya. Ya, kadang-kadang saya suka bingung taruh tariknya itu kan biasanya terbarunya. Ya, itu dia tadi. Karena ini dari yang low ini ke high ini, kalau kita tarik ke atas, nanti kita bisa contohkan ya di grafik ya. Ini kita tarik dari low ke high ini ke sini belum 50%, belum diskon. Betul. Belum diskon. Jadi kalau belum diskon, maka kita pakai high yang terbaru di atas. Low-nya tetap yang sama ya Pak ya? Low-nya tetap yang sama, betul. Karena Oke. di sini belum belum ada yang cari diskonan belum masuk gitu. Gitu Pak ya. Ya, Jelas ya? maksud saya kenapa nggak dari HL-nya Pak? Higher low-nya ke higher high. Iya, karena ini naiknya bukan karena banyak yang beli diskonan, ngerti Oh, Pak? Ngerti ya? Karena ini belum belum dia dari high sini ke sini belum 50%. Kan diskon di 50% ke bawah. Jelas ya? saya kalau misalnya higher low-nya ternyata masuk ke area diskon, Ya, udah termasuk. Kita eh, ubah. Kita dari sini tarik bawah. oh, Gitu ya, Pak? Jelas ya? oke. Jadi kalau belum nyentuh Belum. apa dari Dari LL ke H dari ke hanya sini belum ada 50%. belum, Jadi ya. saya nggak pindahin angka 100-nya dulu ya Pak ya. Enggak, betul. Eh, Karena Tapi kalau dia diskon, dia harganya udah diskon, udah masuk ke area, harganya sudah masuk ke area diskon, baru kita ubah berikutnya berikutnya saya bisa tarik dari sini. angkanya dari higher low gitu. Betul. Betul, Pak. Karena berarti yang cari diskonan belum datang ke pasar modern gitu ya, ke pasar tradisionalnya belum pada datang, Pak. Jadi kalau dia datang kan rame-rame datang itu harganya naiknya cepat, Pak. Cukup jelas ya, Pak. Karena belum belum ini naik bukan karena banyak yang cari diskonan. Ini naik karena ya naik bukan karena banyak yang cari diskonan lah, gitu ya. Cukup jelas ya, Pak ya. Ya, Pak. Oke, nah ini ketika dia turun lagi ya, turun lagi, turun ke bahkan turun ke lebih bawah daripada 50 ya, lebih di bawah 618 bahkan 76,4. Diskonnya lebih gede lagi. 76,4% Pak. Kurang lebih gitu lah ya kalau ada diskonan 76,4% ya, kayak misalkan ulang tahun BCA 76 tahun, 76%. Pasti Roland Bakery itu laku ya Pak ya, cepet ya ngantri sampai hujan-hujanan kayak ngantri ya Pak. Bener Pak. Roland Bakery yang waktu 70 berapa persen tuh ya? Ngantri panjang ya Pak ya? Pernah lihat gak Pak? Roland Bakery ngantri panjang karena diskonnya gede ya kan? Nah, ini diskonnya gede. Nah, ini kita siap-siap untuk open buy. Jadi kita kita tetap jadi buyer. Kenapa? Karena low ini belum ditembus. Jadi namanya dia uptrend itu dia strong low, weak high. High-nya ditembus kan, tapi low-nya belum ditembus. Jadi strong low, weak high. Itu masih uptrend. Cukup jelas ya Bapak Ibu, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Namanya uptrend itu strong low, weak high. Low-nya strong kuat, weak itu lemah, high-nya lemah, ditembus terus ya, gitu ya. Oke, lanjut ya. Udah kita dapat harga diskon ya, harga diskon, berarti kita tetapkan nomor 2, kita udah ada di diskon price ya. Diskon price yang ketiga, kita cari apa namanya? Momentum atau konfirmasi. Nah, ternyata di sekitar sini, di level ini ada namanya misalkan ada pola bullish engulfing. Nah, bullish engulfing ini salah satu pola reversal dari turun dia naik ya.
Ini pemahamannya karena gimana? Ini bearish candle kan turun yang merah, bullish candle kan yang hijau. Nah ini si bearish ya kekuatan seller dimakan habis sama buyer. Jadi buyer itu strong masuk pasar. Ya inilah dia nih. Banyak yang datang ke pasar modern ya kan, lagi diskon, ya kan? Oh banyak yang beli, oh tiba-tiba harga naik. Nah itu kan, ini naik, naik. Nah disinilah yang ketiga, poin ketiga, momentum atau eh, konfirmasi. Nah udah, kita buy. Udah ada 3 poin itu kita buy. Buy, ya jangan lupa pasang stop loss di bawah low, di bawah support. Pasang TP mau di high yang di sana boleh ya, boleh ya, atau di high yang sini boleh ya, boleh juga ya, di high yang paling tinggi juga boleh ya. Jadi kita lihat sini dia naik dan kena TP. Oke, cukup jelas Bapak Ibu? Mungkin tadi ada yang mau bertanya Pak dari Bapak Arsat Kota ya, sempat Oh, raise silakan, tadi. silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini Bapak Arsat. sederhana kan ya, sederhana ya, simple ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, silakan Bapak Ibu. Kita ini aja santai ya, santai. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, ya, gimana? Mungkin kita lanjut dulu kali ya Pak, orangnya. Tadi Bapaknya udah live mungkin. Oke, oke, ini kan ininya, gambarannya. Kalau kita mau chart sekarang, mau coba di chart. Oke, ada permintaan nggak di pers apa? Silakan Bapak Ibu, ada permintaan nggak di pers apa? Silakan buka mic-nya atau di chat. Kita mau bahasnya di pers apa? Ikut Silakan. aja yang probabilitasnya lebih cocok dengan metode ini di pair apa, Pak? Semua pers, Pak, boleh. Silakan. Ada request, ada di pers apa? Kita mau bahas. Silakan di time frame berapa aja boleh. Boleh. Silakan XAUUSD ini ada permintaan ya. XAUUSD nih. Oh, XAUUSD semua nih. XAUUSD semua. Oke, kita bahas XAUUSD ya. Kita share XAUUSD chartnya gold ya. Di sini namanya gold. Oke. Oke, kita lihat sini. Kita contohin dulu yang lalunya dulu ya. Kalau yang ini kan nanti prediksi ke depan ya. Yang lalunya dulu ya. Kita misalkan di time frame misalkan di H4. Oke. Kita contohkan di yang lalunya dulu. Kita freeze dulu yang atasnya ini ya. Oke, kemudian kita cek ya misalkan di mana. Oke, sebentar ya. Kita cek contohnya. Oke, misalkan begini. Nah, inilah. Oke. Ini ya, ini kan downtrend ya, low high low low. Oke, sama ya, jelas ya. Ini downtrend kan, downtrend. Oke, kemudian kita lihat ini paling rendahnya saat ini. Oke, kemudian kita lihat lagi. Oke, oke, ini ini high ini nih kita garis dulu ya. Ini high ini. Ini kan ada ini kan low-nya, ini high-nya kan di 9670. Oke, ini close-nya di 97, udah lebih ya. Oke, jelas ya, ini udah lebih ya. Ini kan ada tanda, ini tanda-tanda CHOCS, change of character, dari downtrend jadi uptrend. Oke, cukup jelas ya. Oke, kemudian kemudian ini kan high yang baru di sini. Ini baru ya, yang atas ini. Ini saya pindahin aja. Ini high baru. Kalau high baru berarti jadi apa? Break of structure. Ya, ini break boss. Yang terakhir ini boss. Oke, kalau the boss udah change of character dari downtrend, change of character indikasi up jadi berubah dari uptrend. Ada boss adalah kelanjutan trend untuk dia naik, maka kita jadi buyers, ya kan? Jadi buyer. Oke, kita kemudian
geser lagi. Ya, kita geser. Kita geser ya. Oke, kita tarik Vibo dari harga low ke high. Ini kekecilan ya. Oke, kita gedein aja. Geser. Mana dia tadi? Oke. Oke, ini. Kita gedein lagi. Oke, ini. Kita dari low ke high ya. High, ini kan. Oke, ketika dia ini turun ya, turun, kita nunggu ke harga apa? Diskon ya, harga diskon. Ketika dia turun ke harga diskon, tergeser. Nah, di sini kelihatan ya, diskon ya ke 78,6 nih. Oke, ini ini udah di diskon nih, diskon habis, makanya naiknya juga tinggi nih. Namanya diskonnya gede-gedean nih. Banyak yang beli, ya kan? Banyak yang beli. Nah, ini diskonnya gede, banyak yang beli juga dia ini ada rejection, ya. Ini adalah momentum. Ini kita bisa ambil posisi untuk open buy ketika dia sudah closing di next candle, ya. Next candle kita ambil posisi open buy. Saya tandain warna ungu, ungu, ungu tebal dikit ya. Ini ya, buy sini ya. Oke. Kemudian stop loss ya, boleh aja di bawah low ini, ya karena sini udah momentum dia naik kan. Atau mau di bawah sini boleh juga, di bawah low sini. Boleh aja. Nanti Bapak Ibu coba sendiri di backtest ya. Boleh juga di bawah sini ya. Bawah sini juga lebih baik ya, lebih lebih kasih jarak ya. Pertahanannya tambah kuat ya. Sini tambah kita posisi stop loss-nya. Oke. Oke, misalkan kalau 1:1, ya kalau 1:1 aja, kalau kita dari sini, ini kita manual aja pakai ini kan, meta. Ini kalau 1:1, ya berarti kan kita TP-nya di sini. Oke, TP sini kita taruh sini hijau ya, warna hijau. Oke, kalau kita lihat di sebelah kirinya lagi, ya kalau kita lihat level-level ada eh, nih, misalkan ranging di resistennya, boleh aja kita TP-nya di atasnya lagi. Sini ya, sini. Oke. Nah, oke kita di sini kita sudah pilih posisi open open buy di tadi ya. Sini ya, buy ya. Oke. Stop loss-nya kalau di sini contohnya di ini kan di H4 ya. Stop loss-nya kurang lebih ya. Entry buy-nya itu kok nggak di diskon ya Pak? Masih di harga premiumnya. Oh ya, ini karena udah banyak yang beli, Pak. Ini momentum. Ya, kalau misalkan dia ternyata di bawah sini boleh aja nggak apa-apa ambil, nggak ada masalah. Kalau di bawah sini misalkan dia closing di bawah sini di bawah 50, boleh aja Pak diambil nggak apa-apa. Tapi Oh, poinnya adalah itu ini apa? Bukan pending order ya, tapi entry langsung ya gitu ya. iya, entry langsung boleh. Entry langsung atau pending order di harga diskon boleh Pak. Nanti Bapak bisa backtest kan. Misalkan pending order di 78,6. Boleh aja di paling diskon banget gitu kan. Boleh. Buy di sini, stop loss-nya di bawah low. Boleh Pak. Bapak coba seperti itu. Boleh. TP-nya misalkan di high yang sini kan terdekat kan. High-nya di sini ya. Atau high yang terdekat sini malah. High sebelumnya yang di sini. Boleh juga yang di sini nih. Ini kita kan misalkan buy-nya di sini buy limit 78,6 boleh. Stop loss di bawah low. TP di sini yang terdekat high-nya boleh. TP yang di sini boleh nih, terdekat sini lagi boleh. Ya. Oke, kita lihat ya. Ini kena TP atau kena SL. Kita geser ya. Buy di sini ya. Kita geser ya harga naik. Ya karena memang nama diskonan banyak yang beli harga naik. Gitu ya, Pak. Oke. Naik kena TP, bahkan sampai TP yang di sini, yang di atasnya lagi. Gimana? Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Jangan sungkan-sungkan. Selagi ada kesempatan, silakan silakan. Jelas ya? TP ya? Oke, silakan Bapak Ibu.
Ada yang mau ditanyakan? Atau mau dibahas di PX yang lain? Atau kita mau prediksi ke depannya, goalnya? Di oil Pak. Ya, Ya boleh prediksi. prediksi ke depan ya. Oke, kita prediksi ini kan backtest ya kan? Kita prediksi ke depan. Oke, kita prediksi ke depan, kita lihat. Nah, ini kalau kondisinya apa nih saat ini? Downtrend atau uptrend atau Downtrend. ya? Downtrend. Oke, ya. Oke, downtrend. Berarti kalau kita downtrend gini, kita nih posisikan poin pertama adalah jadi buyer atau seller? Seller. Seller. Oke, jadi seller, kita cari harga. Setelah itu kita posisi jadi seller. Oke, poin pertama. Poin kedua, cari jadi seller harga premium. Oke, premium. Kita tarik dari Fibo ya, dari atas high ini ke bawah. Oke, ke bawah ya. Iya. Oke. Nah, ini lihat nih. Ini sudah kena di harga premium di 50. Betul ya? Di sempat di 50 ada penjual yang jual cukup banyak ya kan kelihatan ya. Dari 50 dia shoot sampai kalau kita kecilin lagi ya. Ya, A1. Oke. Nah, ini kan kelihatan ya. Dari di 50 ini sempat dia shoot turun cukup jauh kan. Sekarang sedang sideways gitu ya. Nah, kondisi seperti ini ya, kondisi seperti ini ya kita lihat dulu. Ini kan masih udah sempat ke zona premium, udah ada seller masuk, ya kan, dan dia bergerak sideways. Nah, kita bisa perhatikan lagi untuk update-nya, ya. Tapi kondisi saat ini kita tetap menjadi apa? Di time frame tadi H4, kita tetap menjadi seller, ya karena ini kencang turunnya, ya. Bisa jadi dia nanti eh, diskon ke arah zona, maaf, ke arah zona premium lagi. Premium bisa sampai ke misalkan di 618 atau 70,5 atau 78,6 ya. Baru dia drop lagi ke bawah. Ya minimal ke 23,6 baru dia coba ke low. Low-nya yang ini 1984. Bahkan dia bentuk low yang baru. Low yang barunya bisa kita lihat di sebelah kirinya. Ya, kirinya itu ada ini adalah misalkan di sini adalah uh, ya di sini kan ada nih kelihatan di sini uh, supportnya misalkan di sini cenderung ke situ. Oke, jadi kalau mau ambil posisi ini kan lagi sideways, ya mungkin kita menunggu. Tapi kalau misalkan kita mau posisi lebih baik, ini kan ranging ya, ranging. Ya kalau ranging berarti kita menunggu dia break resisten rangingnya atau break support rangingnya. Ya, kalau rangingnya itu berarti kita tambahin di sini. Ini kan ranging, kita lihat di sini ini supportnya nih yang low ini 20314. Ini saya tandain aja. Warna ungu ya. 20314, 20314, 20314. Oke. Ini support rangingnya ke resisten rangingnya kita lihat di 20552, 20551. Ya, 20551. 20551. Oke, ini ya. Ini sampai ada yang closing candle di atas 20551 ya, closing candle ya. Kita bisa ambil posisi buy. Targetnya ya targetnya sebenarnya ya di zona-zona premium ini ya, atau targetnya adalah di ranging berikutnya yang ada di atasnya. Misalkan di sini ada di sini ranging nih. Sebelahnya. Kelihatan ya? Ini nih 201686. Oke, 86, 206. Nah, ini TP-nya kalau kita buy. TP-nya situ. Di sekitar Fibo 70,5. TP-nya situ kita ubah. Nah, ini. Oke, cukup jelas, Pak? Maksudnya ambil buy-nya di mana, Pak? Di 2003 tadi itu.
buy-nya ini kan lagi ranging, ya kan? H4. Tunggu dia break resisten ranging. Break itu maksudnya breakout closing candle di atas 20551. Tapi ini kan belum closing, masih bergerak kan? Iya. Ya, kalau dia closing di atas 20551, nah kita bisa buy TP 201686 TP-nya. Gitu. Tapi ya beda-beda tipis di bawah dikit ya. 216 misalkan 80 gitu Stop boleh ya. loss di mana, Pak? Kenapa? Yang stop loss-nya di mana? Stop Di loss-nya. Oke, stop loss-nya bawah itu. ya, stop loss-nya boleh di bawah low ini nih, low yang ini. Yang ini kan terlalu dekat. Low yang terdekat kan di sini nih, yang candle yang ini, yang doji nih. 1998 di bawahnya ya, 1998. Ini kan 199834. Ya, 1998 stop loss-nya. Gitu. Cukup jelas ya. Jadi ini belum belum buy dulu. Tunggu closing candle di atas 20551. Apalagi kalau udah di atas 206 ya. Stop loss-nya ada maksudnya closingnya kita buy. Oke, cukup jelas. Jadi selalu diingat ya, ketika harga misalkan sudah lewat 23,6 di sini, ini agak cenderung akan ke harga di premium di 50. Nah, itu patokannya. Demikian juga kalau dia mau turun. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau kita mau sell itu, kita harus tunggu di antara range 61,8 sampai 78,6 ya, Pak. Kalau mau sell, betul Pak. Betul betul. Kalau mau sell. Kalau di tengah-tengah gini masih aman, Pak, untuk ambil buy di 50% begini. Kalau break ranging. Kalau break ranging kan berarti ada kekuatan buyer, naik. Oh, jadi nunggu konfirmasinya dulu ya, Pak ya. Iya betul. Kalau ada kekuatan buy, kita ikutan Pak. Tapi kalau nggak ada kekuatan, jangan. Kita diem aja dulu, nunggu. Kita kan ikut ketika ada kekuatan buyer, kita ikutan buy. Ketika ada kekuatan seller, kita ikut sell. Itu kan maksudnya kan Pak ya. Jadi kita ikut-ikutan. Kalau Karena bagusnya time frame berapa, Pak, idealnya? ya ya lebih kuat mulai dari H4. H4 kalau di H1 boleh juga, nggak ada masalah sih. H1 boleh juga, bisa aja ya. Tapi kalau mau lebih kuat di H4, di H1 boleh aja nih, hampir mirip kan sebenarnya di H1 kan. Di H1 kan sebenarnya kalau tariknya sama juga dari atas ke bawah sini ya. Kalau dia tembus rangingnya juga sama nih. Rangingnya masih sama 20551 ke atas kalau dia closing di atas. Bisa juga. Ya kan ini kalau di A1 kelihatan nih. Yang tadi yang sebelah kiri tadi, ini kelihatan di sini ada tahanan juga di sini. Yang ini kelihatan ya. Di A1 di sini nih. Pas lagi ini kan tadi nggak garis di sini kan, kita garis di sebelah kirinya tadi. Nih. Nah ya Pak, kalau misalnya kita ambil sell, misal di angka 2016 Ya, itu, stop loss-nya itu di atasnya 2029 itu Pak. betul Pak. Ini kan 2020973, ya 2030 Pak. Atau 31 lah gitu. Stop loss-nya. Iya betul Pak. TP-nya terdekat ke sini Pak, Vibo 236 1995 ini TP-nya. Kalau sell di 2016 ya. Gitu Pak. Itu kan masih lebih besar TP ya daripada SL ya. 1 banding 1 lebih dikit ya. Oke. Di daily lagi naik nih Pak, gimana? Ini gold ya, Pak Sukron ya. Ya, ini sedang bisa naik Pak, tapi nunggu ini kan lagi ranging ya. Ini ranging kan. Tadi kalau dia closing candle di atas 205
51 ya 2006 lah ya. Di atas 2006 buy Pak, buy gold, tapi TP-nya jangan jauh-jauh karena ini masuk zona premium di mana orang seller akan bisa masuk untuk jual ya. Jadi agak turun. Oke, gimana? Cukup jelas Pak Sukron? Ada yang posisi open posisi saat ini gold? Ada yang open posisi? Ada yang open posisi? Nggak ada? Oke, gimana? Simple, simple nggak nih, Bapak Ibu? Itu ya Pak ya, untuk semua apa instrumen Ya, apapun ya. ya untuk semua Pak, boleh. Untuk semua. Jadi semua produk itu ya jadi buyer cari diskon, cari seller cari premium harganya. Semua instrumen sama di konvensional gitu Pak. Ya kan? Ketika kita jadi pedagang, kita cari harga mahal lah sebisa mungkin. Kalau kita jadi pembeli, sebisa mungkin cari diskon. Oke, gimana? Eh, jelas, Bapak Ibu? Simpel Pak, tapi prakteknya susah juga. Oke, susahnya di mana Pak Eko? Silakan. Boleh diutarakan susahnya di mana? Susahnya di Pak mana? minta cek itu Pak apa oil Pak. Apa? Oil. Oil ya? Oil. Oke, ini oil. Oke, gimana nih? Menurut Bapak, ini kita jadi buyer atau seller? Seller. Jadi seller. Kenapa? Kalau dari time frame-nya daily nih, daily. Kita lihat yang terakhir aja nih Pak, yang di sini. Oh, Ya, yang di sini aja, jangan nggak usah yang di sini. udah ada cok dan boss ya Pak ini ya. Ya, ini kan kelihatan nih. Eh, kalau dari sini ya, kalau dari sini ya, ini ini sebenarnya ini kan low-nya ya, ini low-nya ya. Ini kan H, ini kan high-nya nih yang sebelumnya nih. Kayak ini tembus ya, tembus kan di sini kan. Ini kan ada indikasi nih, ada indikasi dia ini kan CHOX kan, change of character dari seller jadi dari downtrend jadi uptrend ya. Kemudian di sini ada boss. Sini bos ya. Oke, bos kan? Udah bos. Oke, kita tarik dari sini ke sini kan tadi sebenarnya kita bisa ambil nih. Sini kan dia ke zona diskon kan? Di sini kita bisa buy nih sebenarnya kemarin-kemarin ya. Di sini ada rejection, momentum, next candle. Apalagi kalau mau nunggu mau mau lebih yakin lagi nih konfirmasi bullish candle, next candle kita buy. Berarti next candle kita buy di sini. Kita buy di sini. Ya buy sini saya tebelin nih, saya tebelin. Ini buy sini. Ya stop lossnya di bawah low ini boleh atau bawahnya lagi boleh. Ini contoh ini di daily. Tapi mau di time frame kecil nggak apa-apa, boleh juga. Ya, bisa juga. Jadi lebih kecil kan. Kalau di time frame kecil kan. Ini di sini atau di sini juga boleh ya. Oke, TP-nya ya TP-nya terdekat tentunya di sini, di high ini. Yang terdekat ini, di high ini. Nah, ini kan belum kena nih TP-nya nih. Ini TP belum kena. Nah, ini kalau secara daily kan dia cenderung naik. Secara daily kan cenderung naik ke sini. 7923. Betul ya? 7923. Nah, ini kalau secara daily kan cenderung naik ke 7923. Ketika kecilin lagi di H4 misalkan. Kayak di H4, kayak dia bergerak seperti ini kan. Bukan berarti kalau di daily eh, cenderung ke 7923 dia langsung naik. Ya, kita lihat lagi. Ini kalau di yang di H4 kita lihat ini dia ini saya hilangin aja semua. Kita catat dulu 7923 tadi. 7923 kita hilang dulu ini semua, polosin. Oke, 7923. Oke, ini kita kan kalau di H4 ini kelihatan lagi yang terakhir sedang naik ya. Sedang naik kan? Sedang naik, sedang naik, sedang naik. Oke, sedang naik. Oke, ini low-nya nggak ditembus ya. Karena kan namanya uptrend
strong, low, weak, high. Ya, jadi low-nya belum tembus, tinggal nunggu nembus yang high-nya di sini. Oke, kita lihat sini. Ini cenderung naik, jadi kita bisa tarik dari low ke high. Yang terdekat ini. Minimal kita buy di mana? Pak, saya gedein ya. Minimal buy di mana? Minimal dia turun ke mana? 76 ya Pak, 7675 ya Pak. Minimal ke 50, minimal. Cari diskon. Minimal banget 50, minimal banget ya. Tapi diskonan paling gede di 78,6 atau 76,4 boleh terserah. Ini kita sini. Ini diskonan paling gede. Oke, baru dia naik lagi. Tadi naiknya terdekat 23,6 ya, 23,6. Lanjut bisa ke yang tadi. Tadi kita udah catat berapa? 7, 79, 13 ya. Ya kalau mau yang dekat lagi ya nggak apa-apa, di sini juga boleh ya. Sini juga udah lumayan kan profitnya ya. Ya, sini ya. Sini TP-nya ya. Kemudian nanti 7913-nya nanti menyusul lah. Sini 7913 ya. Nah, nih. Lanjut lagi ke sini. Oke. Gimana? Cukup jelas Bapak Ibu? Pak Suryono ada sel 1992, kira-kira bisa turun lagi Pak. Itu tadi gold ya, gold. Oil udah cukup jelas Pak, oil. Jadi minimal turun ke 7707 ya. Coba nanti dipantau. Minimal 7707 ya turunnya. Untuk oil ya Pak. Cukup jelas ya. Oke, kalau kita gold tadi kita kembali ke gold. Sell di 9290. 9290 di bawah ya. Sell ya. Ya, kalau soal bisa turun atau enggak, kita nggak bisa mastiin ya. Kita cuma lihat ikutin pergerakan pasar, Pak. Ya, tapi kalau kita lihat gedenya untuk gold, ya kita kita kalau kita lihat kita udah ini, kita memang tetap harus pakai batasan rugi ya kan. Kalau kita lihat di sini di daily ya, ini di daily ya ini kan di daily ini low ini belum ditembus ya. Oke, kalau memang sih yang terakhir ini dia sedang turun, ya sedang turun, ya bisa jadi dia sampai ke sini nih. Tapi masalahnya ini kan sedang sideways tadi ya, kita nunggu aja. Kalau dia break support support tadi, support ranging tadi, ya bisa ada bisa bisa untuk turun ya Pak Suryono ya, bisa untuk turun ya ke support range berikutnya di sini 76 ya. Jadi kalau mau Bapak Pak Suryono bisa ambil kalau tadi kita yang terdekat itu Bapak 92 ya. Oh 92. Terdekat dia nanti kalau dia support range ditembus terdekat turun ke 94,88. 95 lah. 95. Itu Pak Suryono. Ya kalau kuat lagi turun ya bisa ke ya tapi dia cenderung ke situ atau ke ini ranging ini sini nih supportnya di 9147. Ya mungkin sementara Pak Suryono bisa TP yang terdekat 9150 nih Pak. 9150. Belum juga ya itu 92 ya 9150. Ini Pak Suryono. Oke. Oke. Gimana? Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Kalau nggak ada lagi, saya serahkan ke Mbak Bella. Silakan. Oke, Pak. Mungkin ini terakhir dari Pak Sukron ya. Pak, di Gold di daily sudah sampai diskon zone. Oke. Di daily diskon zone. Di daily gold sudah sampai diskon zone. Sudah sampai premium maksudnya Pak. Kan tadi kan cenderung turun. Tadi cenderung turun. Sudah sampai premium. Saya share lagi ya. Ini
Ini kan tadi cenderung turun. Yang terakhir ya. Ini H4 terakhir cenderung turun kan. Dia sudah naik ke zona premium 50. Ini kelihatan kan sini. Jadi bisa dia turun ya, tapi ini sedang sideways. Antara dia jadi ke premium yang lebih tinggi atau dia sudah karena banyak yang jual seller dia turun minimal ke 23,6 di 1995. Oke, itu cukup. Oke, terima kasih nih Pak Michael. Hari ini udah menjelaskan tentang materi analisa simpel buat para traders yang udah hadir di acara webinar Formula hari ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan serta bertanya di acara hari ini. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silakan menghubungi tim kami dari Java Global Features. Untuk Bapak Ibu yang belum trading, yuk join sekarang di Java Global Features, broker legal dan terpercaya untuk mendapatkan edukasi forex seperti webinar Formula hari ini. Dan kita juga ada event lain seperti live market sesi Amerika setiap hari Selasa jam 8 malam. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah join juga ada private coaching, pelayanan support, market update, dan signal setiap hari. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau belajar juga nih tentang edukasi forex, bisa nonton video edukasi kami di YouTube channel Java Global Features. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali di acara berikutnya. Salam profit. Salam profit. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja.